Halo semuanya, perkenalkan, aku Ova Rifki Putra Diandra, NIM 182210060. Pada kali ini akan mempresentasikan ide desain untuk Embedded System Competition, yaitu Secure Eye. Tapi sebelumnya, aku akan mengoverview terlebih dahulu tentang apa saja yang akan aku presentasikan. Yang pertama ada pendahuluan, metodologi, desain perangkat keras, desain perangkat lunak, desain user interface, rencana implementasi perangkat keras, rencana implementasi perangkat lunak, dan yang terakhir ada daftar kebutuhan biaya implementasi prototipenya. Kita masuk ke pendahuluan. Di sini terdapat dua latar belakang yang menjadi fokus utama pada ide desain yang ini. Yang pertama, yaitu tentang pencurian, di mana kejahatan ini sering terjadi di banyak tempat seperti rumah, kos-kosan, toko, dan lainnya, di mana kejahatan ini juga dapat menyebabkan kerugian materi maupun non-materi bagi korbannya. Lalu, keterbatasan manusia, yaitu ketidakmampuan manusia dalam melakukan pengawasan 24 jam penuh, membuat rumah atau tempat-tempat seperti itu seringkali menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan. Selanjutnya, aku mengidentifikasi masalah menggunakan framework 5W1H untuk apa yang terjadi. Yang terjadi adalah kasus pembobolan rumah atau kawasan masih sering terjadi. Lalu, siapa yang menjadi pelaku dan korbannya? Pelakunya adalah pencuri dan korbannya adalah masyarakat. Di mana itu terjadi? Dapat terjadi di perumahan, kawasan dan toko dan lain-lain. Lalu kapan itu terjadi adalah terjadi umumnya pada malam hari atau ketika lokasi tanpa pengawasan. Lalu mengapa ini terjadi? Karena keamanan rumah yang rendah. Dan bagaimana ini terjadi? Biasanya kasus pembobolan rumah terjadi lewat pintu, jendela, pagar, dan lain-lainnya. Lalu, apa tujuan dan manfaat dari Secure Eye? Untuk aspek yang pertama, dari keamanan, sistem ini tentunya dapat mengontrol dan memantau akses pintu, jendela, sensor gerak dan sensor kamera, sehingga memungkinkan pengguna untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kriminal. Lalu, dari segi aspek, ini memungkinkan pengguna untuk memantau keamanan rumah dari mana saja dan kapan saja. Dari aspek biaya, kita jadi tidak perlu lagi untuk menggunakan layanan jasa keamanan yang mahal. Lalu, dari aspek kenyamanan, ini juga dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni rumah karena dapat mengontrol sistem seperti kunci, lampu, dan lain-lainnya ke depannya. Lalu kita masuk ke metodologi. Pertama, terdapat beberapa alternatif konsep solusi. Yang pertama adalah penggunaan sensor gerak pada ESP32 dengan output gambar dan notifikasi. Lalu yang kedua, ada penggunaan sensor gerak pada ESP32 dengan output alarm dan lampu darurat. Dan yang ketiga, ada penggunaan sensor gerak pada ESP32 dengan output sistem panggilan darurat. Nah, dari ketiga alternatif konsep ini, aku melakukan analisis berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Dan aku memutuskan untuk menggunakan alternatif konsep solusi yang pertama, yaitu penggunaan sensor gerak pada ESP32 dengan output gambar dan notifikasi. Nah, muncullah sebuah kebutuhan sistem dan spesifikasi desainnya. Untuk kebutuhan sistem utamanya, kita melakukan sebuah sensor gerak, lalu kamera, microcontroller, database, modul komunikasi, transmisi data, sumber daya, dan casing. Lalu untuk spesifikasi desainnya, ini kita membutuhkan desain dengan relay sebagai switch yang akan berhubungan dengan solar netlock. Lalu kita juga membutuhkan dimensi alat sekitar 60 hingga 110 cm kubik dan bermaterial stainless steel dan logam campuran. Lalu terdapat desain fungsional sistem. Nah, pemodelan ini menjelaskan mengenai jenis komunikasi yang digunakan untuk mengirim data dari suatu komponen ke komponen lainnya dan pembahasan input-output serta fungsi masing-masing komponen dari sistem. Nah, sistem melakukan komunikasi antara hardware dengan mobile app menggunakan WebSocket protokol. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada dokumen. Lalu, di sini terdapat skenario penggunaan perangkat atau pemanfaatan produk. Yang pertama, kita memasang sensor gerak dan SP32 cam, lalu mengkonfigurasi programnya, lalu kita dapat memantau dan mendapat pengiriman notifikasi melalui aplikasi. Lalu kita juga dapat menggunakan otomatisasi sistem pengujian pintu yang memanfaatkan face recognition, dan kita juga dapat memeriksa rekaman pada kartu micro SD dan cloud database-nya. Nah, dengan skenario penggunaan di atas,
maka pengguna dapat memantau keamanan. Sensor gerak akan membantu mendeteksi gerakan yang mencurigakan, dan SP32 Cam akan mengambil gambar dan video untuk memberikan bukti visual ke depannya. Dan notifikasi dapat diterima oleh pengguna melalui aplikasi sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan dengan cepat. Lalu, terdapat desain perangkat kerasnya. Nah, di sini ada desain blok fungsional perangkat keras, di mana kita dapat melihat pertama ada sensor gerak dan kamera yang akan mengirimkan data hasil pembacaan sensor dan analisisnya kepada microcontroller. Lalu microcontroller dapat mengirimkan informasi tentang kondisi tepat kepada smartphone, dan dari smartphone bisa mengirimkan perintah sesuai fiturnya kepada microcontroller. Lalu microcontroller ini juga dapat mengaktifkan sistem pengujian otomatis ke solenoid lock atau hardware lainnya. Lalu ada pemilihan teknologi. Untuk yang pertama, motion detector. Teknologi ini berguna untuk mendeteksi apabila terdapat pergerakan di sekitar sensor. Apabila terdeteksi sebuah gerakan, maka secara otomatis sistem akan masuk ke mode on dan memfoto pergerakan tersebut dan akan di-save di microSD dan database. Selanjutnya, apabila gerakan sudah tidak terdeteksi, maka sistem akan kembali ke mode sleep. Lalu, untuk face recognition, door lock system ini berguna untuk meningkatkan otomatisasi dan keamanan rumah. Ketika sistem sudah masuk ke mode on, maka face recognition akan bekerja dan akan mengidentifikasi tentang siapa yang sedang berada dalam pantauan kamera. Apabila sosok terekam dikenal, maka solenoid lock akan bekerja dan membuka kunci secara otomatis bila diaktifkan. Namun apabila tidak dikenal, maka sistem akan memberikan notifikasi lewat mobile apps. Lalu terdapat teknologi lainnya seperti sensor, mikrokontroller, mode komunikasi, penyimpanan, dan sumber daya yang dapat dilihat lebih lengkap pada dokumen. Nah, selanjutnya ini ada desain mockup prototype 3D modelnya. Ini adalah prototipe yang ditaruh pada pintu. Pertama, kita dapat menempatkan SP32 cam sensornya pada posisi yang sekiranya dapat memberikan view atau pemantauan yang jelas. Dan kita juga dapat menaruh beberapa motion detector sensor di tempat-tempat strategis seperti dekat ke gang pintu. Dan di gang pintu sendiri terdapat solenoid lock. Lalu di sini adalah desain mockup prototype yang kita modelkan pada jendela. Dan selanjutnya kita masuk ke desain perangkat lunak. Nah, di sini ada desain diagram blok perangkat lunak sistemnya. Pertama, user dapat mengirim dan menerima informasi serta berkomunikasi dengan modul GSM atau Wi-Fi melalui koneksi internet. Nah, oleh karena itu, akses aplikasi mobile di sini juga dapat dilakukan dengan adanya runtime environment yang memungkinkan akses aplikasi mobile melalui internet juga. Dan data informasi yang dikirimkan oleh microcontroller ke aplikasi mobile akan disimpan dalam database, baik yang fisik, yaitu SD card, maupun non-fisik, yang cloud database. Lalu di sini terdapat use case dari usernya. Pertama, user mungkin bisa login ke dalam aplikasi, lalu bisa melakukan pemantauan secara real time, lalu dapat mendapatkan notifikasi darurat, lalu user juga dapat melihat foto dan video rekaman yang sudah ada di database, dapat juga untuk mengaktifkan door locking system dan menerima notifikasi kedatangan tamu. Nah, selanjutnya di sini ada pemilihan teknologi. Yang pertama, kita menggunakan mobile app. Nah, alasannya adalah mungkin karena semua orang hampir sudah pasti memiliki smartphone, dan tentunya dengan mobile application, Secure Eye dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Lalu selanjutnya, kita juga menggunakan cloud database untuk menghemat ruang sehingga kita tidak perlu hardware, dan cloud database sendiri ini sudah memiliki banyak providernya. Selanjutnya ada penerapan AI pada sistem. Dalam sistem Secure Eye, kita menggunakan modul SP32 Cam sebagai kamera untuk melakukan face recognition. Setiap kali ada orang yang masuk ke dalam kamera, SP32 Cam akan mengidentifikasi wajah dan membandingkannya dengan database wajah yang telah terdaftar sebelumnya. Lalu selanjutnya, untuk menyimpan data, foto, atau video yang diambil oleh SP32 Cam, kami menggunakan layanan database Google Firebase. Nah, Google Firebase ini mendukung pengembangan di berbagai platform seperti iOS, Android, dan web apps. Selain itu, Google Firebase memiliki fitur built-in yang membantu dalam sisi pengembangan perangkat lunak. Layanan ini juga dapat digunakan secara gratis atau dengan biaya yang relatif rendah.
Dengan menggunakan Google Firebase, kami dapat memastikan bahwa data, foto, atau video terkini tersedia secara real-time dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna melalui aplikasi yang telah dibuat. Selanjutnya, ada desain user interface. Di sini, desain display dan interaksi pengguna terdiri dari 3 page yang menjadi minimum viable product pada kali ini. Yang pertama ada home and dashboard. Di sini kita dapat melihat beberapa device yang telah dipasang dan beberapa notification history. Lalu, di page real-time surveillance, kita dapat secara langsung memantau kondisi secara real-time dari device yang sudah terpasang. Lalu, di device memory, kita dapat melihat image, video, dan beberapa informasi lainnya tentang apa yang sudah ada di database. Lalu selanjutnya kita masuk ke rencana implementasi perangkat keras. Di sini kami melakukan pemilihan komponen seperti kami menggunakan dua jenis microcontroller yaitu SP32 DevKit Duit dan SP32Cam. Nah, SP32 DevKit Duit V1 berfungsi sebagai pusat kontrol sensor dari sensor gerak dan kamera. Lalu SP32Cam juga dipilih karena sudah memiliki port khusus untuk kamera OV2642MP dan terdapat port juga untuk SD card. Nah, selain itu sistem Secure Eye juga akan memanfaatkan motion detector dengan menggunakan passive infrared sensor. Di sini passive infrared sensor digunakan untuk mendeteksi gerakan orang atau benda di sekitar sensor dengan memanfaatkan perubahan radiasi inframerah. Lalu untuk komponen saklar kami juga menggunakan relay modul 6 channel 5 volt dan kami juga menggunakan modul SIM800L GSM GPRS untuk sebagai penghubung antara microcontroller dengan jaringan internet di sistem Secure Eye apabila device tidak dapat terkoneksi dengan Wi-Fi. Lalu selanjutnya terdapat skema rangkaian. Di sini Secure Eye bekerja dalam kombinasi dua microcontroller yang sudah disebutkan dan sensor-sensor utama terhubung pada SP32 yang pertama, yaitu SP32 DevKit Duit. Nah, di sini SP32 tersebut memanfaatkan SP Now Connection yang biasanya lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan dengan protokol Wi-Fi karena tidak memerlukan pengaturan jaringan yang rumit dan tidak bergantung pada sinyal Wi-Fi yang kuat. Selain itu juga mendapatkan sumber daya yang dapat aktif dari baterai pack atau stop kontak yang tersedia pada lokasi tersebut. Lalu sumber tegangan akan masuk pada pin input daya pada SP32 DevKit dan SP32 Cam. Nah, selanjutnya terdapat casing untuk Secure Eye ini. Casing pelindung yang tahan air dan tahan panas berguna untuk menjaga keamanan dan kinerja SP32 Cam. Oleh karena itu, sistem ini menggunakan casing yang terbuat dari bahan stainless steel yang berkualitas tinggi sehingga memiliki sifat tahan karat, tahan air, dan tahan panas. Bahan stainless steel dipilih karena memiliki sifat yang kuat dan tahan lama sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi rangkaian SP32 Cam. Lalu berikut ada rencana implementasi perangkat lunaknya. Di sini tools yang kami gunakan adalah Google Firebase dan Flutter. Nah, Firebase menyediakan berbagai fitur termasuk cloud storage, cloud database, authentication, dan push notification, serta hosting. Firebase Hosting digunakan untuk menyimpan dan menghosting aplikasi mobile yang telah dibuat menggunakan platform Firebase seperti Android dan iOS. Lalu untuk Flutter sendiri adalah karena salah satu keunggulan Flutter adalah kemampuannya untuk membuat antarmuka pengguna atau user interface yang atraktif dan responsif dengan cepat. Flutter memiliki fitur-fitur yang memudahkan dalam membangun aplikasi seperti dukungan untuk integrasi dengan Firebase juga, dukungan untuk membangun aplikasi multiplatform, dan adanya komunitas pengembangan yang aktif sehingga mudah untuk mencari bantuan atau tutorial ke depannya. Lalu berikut ada potongan program yang digunakan seperti digunakannya library beberapa untuk menggunakan fitur SP Now, SP Cam, Image Reader, dan Access SD Card, dan juga untuk mengkonfigurasi library GSM GPRS untuk membawa SP32 ke internetnya. Lalu selanjutnya ada daftar biaya dan kebutuhan. Daftar biaya dan kebutuhan dibagi menjadi software dan hardware, dan totalnya adalah berkisar pada angka 840.000. Mungkin sekian presentasi dari aku. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sampai jumpa lagi.